Kalau misalnya kalian gabut habis makan siang, jangan langsung balik ke kantor. Mending main ke IMS 2026, lebih tepatnya ke booth BYD. Di sini, ini semua yang bisa kalian lihat dan kalian rasain. Kalau misalnya kalian belum tahu siapa itu BYD, tapi kalau belum tahu mah kebangetan sih. Mereka adalah salah satu produsen New Energy Vehicle atau NEV terbesar di seluruh dunia. Plug-in hybrid, mobil listrik, mereka bikin semua. Dan mereka baru aja mencetak produksi ke 15 juta unit NEV mereka. Banyak ya. Dan tahun lalu mereka berhasil mengirimkan 4,6 juta NEV dan diakui sebagai Global Sales Champion. Dan tahun lalu juga akhirnya penjualan ekspor BYD atau BYD itu bisa tembus 1 juta unit. Dan itu berkontribusi banget terhadap penurunan emisi global. Tonton terus video ini buat kalian yang belum tahu BYD itu singkatan dari apa. Nah, salah satu kunci BYD menjadi sangat besar dan sangat sukses adalah teknologi-teknologi yang diterapkan ke mobilnya. Sehingga menjadikan mobil-mobil yang kita lihat itu ternyata lebih pintar daripada yang kita duga. Pertama, ada sistem Electronic Stability Control dan Vehicle Dynamic Control. Kuncinya adalah gimana sistem ini bisa memastikan kestabilan mobil, keselamatan, dan kenyamanan, baik bagi para penumpang, para pengendara, dan orang-orang lain di sekitar mobilnya. Intinya adalah mobil tetap nyaman, terkendali, dan aman. Kedua, ada teknologi motor listriknya, di mana BYD bisa mengkombinasikan banyak komponen menjadi satu, sehingga ukurannya lebih kompak, lebih efisien, lebih hemat energi, tapi tetap powerful. Bahkan untuk beberapa aplikasi, karena nggak semua mobil listrik atau new energy vehicle itu sama. Ada yang punya satu motor listrik, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4. Terus, mobil-mobil BYD juga pakai platform elektronik terintegrasi. Kalian udah tahu CTB ya, Cell to Body, dan kalian juga udah tahu Blade Battery dari BYD. Tapi mungkin yang kalian belum tahu adalah bahwa hampir semua komponen di BYD itu terintegrasi secara elektronik. Setir, ban, suspensi, chassis, segala macam, semuanya terhubung ke satu otak, biar semua input dari driver itu bisa berjalan dengan seamless dan harmonis. Jadi apapun kontrolnya, output dari mobil itu sesuai dengan apa yang kita harapkan berkat kecerdasan dari otak mobil ini. Tapi ada juga teknologi DiSUS atau DiSUS. Tapi bukan sekedar bikin suspensi lebih lembut, lebih keras, itu mah biasa. Teknologi DiSUS dari BYD itu bisa membaca permukaan jalan, menghitung gerakan bodi mobil kiri kanan depan belakang, dan membaca input dari driver. Lagi-lagi, ini untuk membantu kenyamanan mobil terutama saat lewat jalanan gak rata, dan membantu kontrol sesuai apa yang kita harapkan ketika kita berbelok ke kiri, ke kanan, atau bermanuver segala macam. Salah satu bukti keunggulan DiSUS dari BYD adalah di supercar BYD Yangwang U9 yang bisa lompat-lompat itu loh. Tapi dari semua new energy vehicle, pasti baterai lah yang paling penting, terutama gimana ngecasnya, cepat atau enggak. Kalau mobil-mobil sekarang ya 150 kW, 200 kW, 350 kW, oke lah, oke. Tapi BYD bisa lebih jauh lagi. Karena mereka baru aja punya charging dengan kekuatan 1000 kW. Ya, 1 MW kekuatan ngecasnya. Bayangin, dari 20% baterainya hampir habis nih ya, ke 80%, itu cuma 5 menit aja. 5 menit, itu masak nasi aja belum mateng gitu. Dan gak cuma soal cepat. Kalau ngecas 5 menit itu, kita bisa menambah jarak tempuh 400 km ke mobilnya. 5 menit nambah 400 km. Jauh tuh. Dan gak cuma soal charging sama baterainya, itu juga didukung dengan Super E-Platform dari BYD yang tegangannya sangat tinggi. Kalau mobil listrik dulu 400 volt, sekarang 800 volt. Ini Super E-Platform dengan kekuatan tegangan 1000 volt. Dan ternyata semua teknologi dan inovasi BYD itu bisa diterima oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat Indonesia. Ambil contoh, BYD Atto One, yang ternyata meraih penghargaan sebagai The Best Compact EV dan Compact EV City Car of the Year. Ada juga BYD M6, mobil keluarga 7-seater bertenaga listrik yang diakui sebagai The Best Family EV. Ada BYD Atto 3, SUV listrik compact yang meraih popularitas dengan cepat karena dia nyaman, canggih, dan cocok banget buat dipakai harian. Ini BYD Dolphin, mobil listrik yang cocok untuk perkotaan karena compact, canggih, dan bentuknya imut. Apalagi kombinasi warnanya lucu-lucu semua. Kalau ini BYD Seal, sedan bertenaga listrik yang powerful, kini dengan teknologi suspensi DiSUS dari BYD. Gak heran dia terpilih sebagai Best EV Sedan. Kalau ini BYD Sea Lion 7, tahun 2025,
mobil ini meraih penghargaan The Best Electric Car, The Best Performance Electric Car, and The Most Prestigious EV. Dan nggak ketinggalan, ada Denza D9 yang meraih penghargaan Car of the Year, The Best Value Electric Car, dan The Most Inspiring Luxury EV. Banyak ya awardnya. Dan produk BYD makin hari makin seger. Misalnya ini, BYD Atto 3 yang udah diupdate. Bedanya apa aja? Pertama, dia pakai pelek baru 18 inci dengan ban 235/50 R18. Lebih gaya, lebih stabil, tapi tetap nyaman karena upgrade-nya pas. Gak cuma itu, di atasnya ada atap kaca panoramic sunroof yang bisa dibuka, bikin mobilnya lebih kece dan lebih gaya, jadi lebih bangga pas difoto. Baterainya 49,92 kWh dengan jarak tempuh diklaim mencapai 410 km dan ngecasnya di sebelah sini. Bagian dalamnya tetap quirky, unik, dan menarik. Kita dapat layar sentuh 15,6 inci yang bisa mengatur hampir semua fungsi di kendaraannya. Dan kalau HP kita lowbat, tinggal taruh di sini, dia bisa wireless charging, jadi kita nggak ribet sama kabel. Dan pastinya, BYD Atto 3 Update ini punya ADAS yang lengkap dan canggih. Sebut mau apa? Adaptive Cruise Control dengan stop and go, jadi kalau macet-macetan juga enak. Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Emergency Braking Assist, semuanya ada. Dan semua teknologi BYD itu disematkan ke mobil-mobilnya biar dikendarainya makin nyaman, makin ramah, memudahkan, dan pastinya kita bisa mengandalkan safety-nya. Tapi nggak cuma soal teknologi, BYD juga menanamkan karakter yang beda-beda ke mobilnya. BYD Atto 1, lincah. BYD Seal, thrilling. BYD Sea Lion, prestigious. BYD M6, praktis buat keluarga. Dan pasti kalian sering banget ngeliat BYD di jalanan. Gak heran karena mobilnya memang laku dan populer. BYD M6 misalnya, sejak pertama kali meluncur, udah laku sebanyak 16.800 unit. Atau yang lebih fenomenal lagi, BYD Atto 1. Sejak pertama kali diperkenalkan, udah 22.500 unit laku. Banyak tuh, jadi makanya sering lihat di jalanan. Jadi kalau misalnya kalian lagi gabut, langsung aja mampir ke booth BYD di IMS 2026. Dan oh ya, tadi janji gue di awal ya, BYD itu singkatan dari Build Your Dreams. Dadah.